bahwa maksud pokok ayat ini adalah larangan untuk melakukan tindakan penghinaan dan ejekan terhadap sesama manusia, karena boleh jadi orang yang dihina lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang menghina. Selanjutnya kami panggil peserta S26 akan membawakan judul syarahan Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja, ayat pendukung Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dan Quran Surah An-Nahl ayat 125. Inilah peserta S26. Silakan sekali lagi kasih aplaus dan dukungan supaya tidak tegang untuk para pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi alladhi bihim sa'idu fil janan. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Sampurasun. Dalam sebuah survei bertajuk Local Friendliness 2024 yang dirilis oleh Internations, Indonesia dinobatkan sebagai negara teramah peringkat kedua di dunia, tepat berada setelah Costa Rica. Posisi ini menjadi daya tarik tersendiri sekaligus modal nyata untuk menciptakan bangsa yang humanis, spiritualis, romantis, dan senyum mereka manis. Namun sayang hadirin, kesan positif ini kini sering ternodai dengan munculnya kasus-kasus perundungan. Komentar-komentar provokasi yang menghiasi medsos setiap hari, saling hina dan mencela yang masih merajalela, sinisme dan sarkasme yang hampir membudaya, pelecehan seksual yang terus menyasar anak muda, bahkan tak jarang intimidasi dilakukan untuk merusak mental dan menghilangkan nyawa yang diperbuat oleh oknum-oknum anak bangsa, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Bukan hanya antar satu ormas dengan ormas lainnya, bukan hanya antar kelompok satu etnis dengan etnis lainnya, bahkan anak kepada orang tua, antar pelajar, antar remaja dan pemuda, siswa kepada guru dan sebaliknya. Jikalau kondisi ini terus menjadi kultur, tidak ada kesadaran dari kita semua untuk menyaksikan, maka sekian tahun atau sekian puluh tahun ke depan, prestasi sebagai negara ramah akan punah, label sebagai negara agamis akan terkikis, bangsa kita akan menjadi bangsa yang egois, anarkis, sadis, bahkan bangsa yang bengis. Cita-cita menggapai Indonesia emas, namun yang akan dirasakan adalah Indonesia tumas. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah Islam memandang persoalan ini? Kemudian apa solusi terhadap fenomena ini? Sebagai jawabannya, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja,
adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu
lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranul Azim jilid 3 halaman 774 menafsirkan, yanha ta'ala anis sukhriyati bin nas wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim, bahwa maksud pokok ayat ini adalah larangan untuk melakukan tindakan penghinaan dan ejekan terhadap sesama manusia, karena boleh jadi orang yang dihina lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang menghina. Hadirin, menghina atau mengejek dalam istilah yang populer sekarang adalah perundungan atau bullying. Menurut American Psychological Association, perundungan adalah tindakan agresif yang disengaja untuk melukai, baik fisik, psikis maupun spiritual, dan membuat orang lain tidak nyaman. Sedangkan bentuk penghinaan dan ejekan tersebut bersifat umum, baik dalam ucapan, tulisan maupun perbuatan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Tafsir As-Sa'di jilid 3 halaman 1776 mensyarahkan, Allah yaskhur qaumun min qaumin bikulli kalamin wa qawlin wa fi'lin dalin ala tahkiril akhil muslim fa inna dzalika haramun. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, baik dalam ucapan, perkataan dan perbuatan yang menunjukkan penghinaan terhadap saudara muslim, karena hal itu bersifat haram. Kemudian bagaimana dengan realita kehidupan sosial masyarakat di negara kita? Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan yang dilaporkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Bukankah belum hilang dari ingatan kita kasus kematian siswa kelas 3 SD akibat perilaku anarkis 3 kakak kelasnya sendiri? Bukankah ujaran kebencian dan pembulian di media sosial setiap hari saling bertebaran, serta masih banyak lagi kasus lainnya yang menggambarkan buruknya mental anak negeri? Lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan ini? Sebagai jawabannya, marilah kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن
maka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Dalam ayat yang kita dengarkan tadi, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengajak dan menyeru kebaikan dengan cara dan metode yang bijaksana tanpa memaksa. Karena membumikan dakwah dan menyelesaikan konflik sosial, termasuk perundungan, hanya bisa dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana tanpa kekerasan, serta edukasi yang baik agar kesadaran tumbuh dari dalam hati. Lalu apa upaya pemerintah dalam menekan angka perundungan di negara kita? Alhamdulillah, pemerintah kita terus berupaya serius dalam menyelesaikannya. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan dan program seperti diluncurkannya program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin oleh Kementerian Agama, sosialisasi dan diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, penguatan cyberpolis dan regulasi Undang-Undang ITE, serta masih banyak lagi program lainnya. Oleh karenanya, melalui mimbar Musabaqah Syarhil Quran MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat ini, kami mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi bangsa, mari tebarkan kasih sayang dimanapun dan kepada siapapun. Tunjukkan akhlak mulia dalam setiap aktivitas, bijak menggunakan sosial media, hindari perilaku menghina dan mencela, toleransi terhadap keberagaman bangsa, apalagi dengan sesama muslim. Kita adalah bersaudara, dan baginda Rasul menyeru kepada kita dengan kalimat tegas, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling menyakiti, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 2574. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami cintai, dengan berakhirnya uraian ini, maka syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa perundungan adalah musuh besar bagi generasi muda yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, bahkan kerusakan fisik yang harus kita eliminasi bersama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, karena hanya dengan inilah kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, agamis, spiritualis,
menuju masyarakat Jawa Barat yang lebih pedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera. Bedas, pedas, lebih pedas. Wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita tetap kasih dukungan dan semangat untuk putra putri terbaik kita supaya suasana ini lebih meriah dan terasa syiar Qur'annya.